Ya, sahabat Pastor Kampung, salam jumpa kembali. Sudah lama tidak bertemu. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mengemukakan pandangan pribadi saya terhadap tindakan persekusi yang akhir-akhir ini kembali mengemuka lagi di negara kita, yakni perusakan penghambatan kegiatan peribadatan orang-orang Kristiani oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan diri kelompok mayoritas. Ya, izinkan saya juga untuk memohon dukungan Anda terhadap pengembangan channel Pastor Kampung. Jangan lupa subscribe tentunya, komen dan like ya. Pace bene, salve. Halo, 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 halo. Akhir-akhir ini kita menemukan lagi tindakan-tindakan persekusi yang dilakukan terhadap umat-umat Kristiani atas alasan agama. Ibadat-ibadat dibubarkan, bahkan retret anak sekolah juga ikut dibubarkan. Juga salib sebagai simbol utama kekristenan turut dirusak. Ya, alasannya selalu klasik, karena mengganggu kenyamanan masyarakat atau umat mayoritas. Sejatinya alasan mayoritas dan minoritas tidak boleh dikemukakan sebagai privilege untuk melakukan persekusi atau penghambatan dengan kekerasan terhadap aktivitas religiusitas umat beragama tertentu, terutama orang-orang Kristiani yang ada di Indonesia ini. Undang-Undang Dasar sudah jelas menegaskan bahwa setiap warga masyarakat Indonesia, setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum. Dan Undang-Undang Dasar juga mengakui kebebasan beragama itu sebagai hak asasi yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dihambat, tidak boleh dihentikan oleh alasan apapun. Sebagai hak asasi, ia melekat pada diri seseorang. Apakah kemudian tindakan-tindakan radikalisme ini menunjukkan bahwa iman seseorang itu semakin kuat, semakin radikal, semakin berakar? Tidak sama sekali. Justru persekusi dan segala bentuk kekerasan atas agama itu menunjukkan bahwa iman seseorang itu belum matang. Sejatinya semakin seseorang beriman, dia semakin toleran dan semakin memanusia serta memanusiakan orang lain. Jadi, orang yang semakin beriman itu mampu menerima keberagaman sebagai anugerah. Bukankah ketika kita semakin beragam, semakin banyak perbedaan, kebijaksanaan kita juga semakin meningkat? Dari banyak keberagaman yang terjadi, kita belajar untuk mengintegralkan nilai-nilai ideologi agama yang kita hayati masing-masing. So, menurut saya, persekusi dengan dalil mayoritas minoritas sebenarnya indikator gagal beragama. Ya, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Kita pasti sepakat bahwa ajaran agama itu mengacu kepada kedamaian dan penciptaan harmonisasi antara semesta, antara manusia, dan bahkan juga harmonisasi antara segala perbedaan. Jadi, tidak boleh berbangga ketika umat mayoritas dengan dalil apapun kemudian melakukan kekerasan terhadap umat beragama lain. Percayalah, barangkali dan sudah pasti Allah yang kita imani, Allah yang Anda imani akan sangat merasa malu ketika Anda atas nama Allah melakukan persekusi.
yang sangat tidak manusiawi. Allah tidak pernah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Justru Allah dalam dirinya membela dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi marilah kita melihat berbagai macam perbedaan sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Terutama perbedaan kepercayaan dan ideologinya. Bukankah semakin kita memandang keindahan dari segala perbedaan, hati kita juga akan mengalami kedamaian dan harmonisasi. Ya, karena perbedaan itu sendiri ciptaan Allah. Lihatlah bahwa Allah tidak menciptakan manusia dalam satu jenis yang tunggal, tetapi justru Ia menciptakan pluralisme, ada laki-laki dan perempuan. Itu mestinya menjadi sebuah gambaran indah bagi kita bahwa Allah menciptakan keindahan dalam setiap keberagaman. Semesta juga, Allah tidak menciptakan iklim yang sama, tapi Allah menciptakan iklim yang berubah-ubah, yang dengannya manusia mengalami harmonisasi, bahkan juga dalam perbedaan itu seseorang menciptakan harapannya sendiri. Jadi sekali lagi, persekusi terhadap umat beragama lain mesti harus dihentikan, karena itu tidak menciptakan kebanggaan terhadap ideologi yang diimani. Justru sebuah pertanda bahwa iman kepercayaan Anda itu kerdil. Ya, semakin orang memahami imannya dengan baik, dia akan semakin memanusia, semakin toleran, dan semakin merindukan kedamaian.